Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Dulu sekali, lebih dari 20 tahun yang lalu waktu saya masih muda gitu ya, ketika mendengarkan ayat ini ada ustadz waktu itu menyampaikan, ya kebetulan beliau cukup memahami tentang masalah perbintangan ya, eee, apa istilahnya, astronomi apa astrologi? Astronomi ya? Kalau astrologi kan zodiak ya, tentang astronomi gitu ya. Beliau tahu tuh bahwa ternyata ada tata surya, ada galaksi, galaksi-galaksi dan seterusnya gitu. Beliau menjelaskan seperti ini. Jadi ketika Isra Mi'raj itu bila terjadi, itu sebelumnya itu Rasulullah mendapatkan episode-episode hidup juga yang tidak mudah. Yang pertama adalah Abu Thalib wafat. Abu Thalib wafat ini menjadi sebuah goncangan yang cukup dahsyat bagi Rasulullah ya, karena kita semua tahu dalam sejarah Abu Thalib inilah yang kemudian pamannya ini yang menjadi backing dalam aktivitas-aktivitas dakwahnya. Ketika itu terjadi Rasul sudah masuk dakwah fase terang-terangan ya. Sebelumnya pas awal itu masih sembunyi-sembunyi, kemudian masuk terang-terangan. Dan ketika terang-terangan ini hantamannya dialami oleh Rasulullah dan kaum muslimin waktu itu luar biasa dahsyat. Abu Thalib inilah yang kemudian pasang badan, selalu pasang badan ketika Rasulullah bergesekan dengan kafir Quraisy saat itu gitu. Nah, di masa itu kemudian Allah menakdirkan Abu Thalib wafat. Yang cukup berat ya kita bayangkan bahwa posisi saat itu Rasulullah SAW adalah paman yang selalu menjadi pasang badan gitu ya atas apa yang beliau lakukan ini, ternyata pas wafat tidak sempat untuk bersyahadat. Karena pada saat beliau sakit gitu ya, berebutan dalam arti ada Rasulullah juga, ada kafir Quraisy, pembesar-pembesar kafir Quraisy juga di situ gitu. Rasulullah mengajak ya paman gitu, ayo masuk Islam. Tapi yang lainnya kamu nggak ingat agama nenek moyang dan seterusnya. Jadi terus didebat untuk ketika di akhir hayatnya gitu. Itu juga yang membuat Rasulullah sedih, ternyata pas beliau wafat tidak dalam keadaan Islam. Kejadian yang kedua adalah wafatnya Khadijah, istri pertama beliau gitu ya. Bisa kita bayangkan Khadijah ini adalah orang yang pertama juga beriman gitu ya, apa yang Rasulullah dapat ketika mendapat wahyu pertama, beliau menyelimuti apa yang disampaikan, beliau langsung percaya dan seterusnya. Dan dengan resource yang beliau miliki kan juga memberikan support dakwah Rasulullah dalam luar biasa. Nah ini kemudian beliau juga wafat Khadijah. Untuk bisa menggambarkan seberapa penting posisi Khadijah itu ketika kita tahu bahwa Rasul itu kan istrinya tidak cuma satu ya, lebih. Setelah Khadijah wafat itu Rasulullah kan banyak seperti itu ya. Nah cuma yang unik Rasulullah menyampaikan bahwa tidak ada yang bisa menggantikan posisi Khadijah dari istri beliau itu gitu ya. Nah artinya kita bisa melihat bahwa betapa Rasul itu sangat mencintai beliau sebagai istrinya. Dan di tahun yang sama Khadijah wafat. Kemudian kejadian yang berikutnya adalah karena dakwah terang-terangan itu kaum muslimin saat itu diboikot, diisolasi, tidak boleh ada transaksi apapun ke kaum muslimin waktu itu gitu ya. Yang untuk menggambarkan seberapa dahsyatnya kesulitan para kaum muslimin saat itu adalah sampai Rasul dan para sahabat itu untuk sekedar makan itu sampai dengan makan daun-daunan. Ya dari situ kita juga berpikir, ya sesusah apa sih hidup kita belum sampai makan daun seperti Rasulullah gitu. Masih bisa lah makan, seminimal nasi-nasi mah kita masih bisa ada gitu ya. Insya Allah tidak susah juga gitu. Nah, itu kejadian-kejadian luar biasa, rentetan kejadian yang luar biasa. Yang ya Rasulullah juga manusia gitu ya, pasti mengalami oh ya sedih dan seterusnya gitu. Dan kemudian Allah mengangkat beliau dalam Isra Mi'raj ini, memperjalankan dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, kemudian Sidratul Muntaha. Bahasan beliau waktu itu ya Ustadz saya ini menyampaikan bahwa dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha itu langit ketujuh, atas langit ketujuh gitu ya. Dalam hadisnya Rasul setiap langit itu kemudian bertemu dengan nabi-nabi sebelum beliau, Nabi Adam, Nabi Yusuf, Nabi Isa, Ibrahim dan seterusnya, termasuk Nabi Musa gitu ya. Jadi dalam perspektif astronomi gitu ya, kurang lebih kondisi gini. Jadi bumi ini kan salah satu planet dari
tata surya, sistem tata surya. Tata surya itu satu matahari, planet-planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, dan seterusnya gitu ya. Ini adalah satu galaksi. Galaksi Bima Sakti namanya. Nah, galaksi Bima Sakti itu ternyata tidak cuma satu. Galaksi itu tidak cuma Bima Sakti ini gitu. Di luar Bima Sakti ini, tetangganya itu ada galaksi-galaksi yang lain. Dan itu banyak jutaan. Galaksi-galaksi itu jutaan gitu. Nah, waktu itu ya ilmu saya nggak nyampe urusan astronomi gitu ya. Beliau menjelaskan dalam perspektif astronomi bisa jadi ya, ini bisa jadi salah, bisa jadi benar gitu. Dalam perspektif astronomi, jadi memang disebut langit itu bisa jadi itu gitu. Langit pertama ini, langit kita yang pertama ini. Kemudian langit kedua adalah kita sebagai Bima Sakti gitu. Kemudian di Bima Sakti ada galaksi-galaksi yang lain. Itu juga ada lagi kumpulan galaksi ini ada menjadi satu, ada lagi terus satu sampai 7 lapis gitu. Dan beliau menjelaskan itu dengan sangat detail gitu ya. Karena sebagai orang yang mungkin paham masalah perbintangan, dan itu saya lihat, wah iya ya. Di situ merasa bumi itu ya Allah nggak ada apa-apanya. Di YouTube cari deh, ada itu perbandingan ukuran bumi sampai matahari saja. Itu bumi itu ya Allah kecilnya. Makanya kita bagaikan demu, kita manusia gitu ya. Bumi aja sebegitu kecilnya dibanding matahari gitu. Apalagi kita ini isi bumi yang ya ampun segede apa sih manusia gitu. Nah, beliau Ustadz saya ini bilang bahwa ketika mengangkat sampai Sidratul Muntaha kan bisa dibayangkan ya, trip ke atas gitu. Kelihatan bumi mengecil, terus galaksi dan seterusnya gitu. Betapa bumi itu bisa jadi sampai langit ketujuh, ya Allah nggak ada apa-apanya. Mungkin tidak terlihat sama sekali gitu ya. Nah, itu disampaikan bahwa bisa jadi sebesar apapun masalah kita di bumi, itu tidak ada apa-apanya dibanding Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibanding kebesaran Allah yang luar biasa ini gitu. Itu nggak ada apa-apanya. Debu juga nggak bisa dihitung lah, saya pikir dengan debu pun nggak ada apa-apanya. Apalagi kita gitu manusianya gitu ya. Yang sebesar apa sih masalah kita, itu utang banyak gitu, berapa triliun, sampai seberapa besar sih gitu ya. Bagi Allah mah gampang beresin itu. Nah, ya bisa jadi dari situ juga Allah menghibur Rasulullah, ya Rasulullah, ya Muhammad, hambaku tercinta, tuh bumi itu segitu kecilnya. Masalahnya nggak akan segede apa dibanding kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang terdahsyat dari Isra Miraj itu menurut saya adalah Allah juga bertemu langsung dengan cahaya Allah gitu ya. Itu juga saya diajarkan bahwa salah satu kenikmatan terbesar ketika di surga adalah kita bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya meskipun ini ada perdebatan ya tentang masa itu, cuma anyway bahwa itu adalah sebuah kebahagiaan yang sangat dahsyat, luar biasa, yang itu tidak bisa digambarkan. Jadi saudara-saudaraku, sebesar apapun masalah kita, yakinlah itu nggak ada apa-apanya dibanding kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita balik lagi ke Allah. Ya Allah, utang saya banyak. Ya Allah, anak saya kok begini. Ya Allah, istri saya kok seperti ini. Ya Allah, kok saya belum dapat jodoh. Ya Allah, kok seperti ini, seperti itu. Yakin saja itu nggak ada apa-apanya dibanding Allah. Bagi Allah tuh kecil untuk keberesin itu semua. Makanya kunci dari kemarin kita sempat bahas mengenai Al-Isra itu adalah menjadi hamba. Ya udah, kita jadi hamba aja. Ya Allah, aku hambamu datang kepadamu. Mohon beresin masalah-masalah hamba ya Allah. Ya, itu saja saudara-saudaraku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.